Baju latos terpelpekatos. Ya, itu adalah nama Italia saya. Dino. Sebuah kisah di mana manusia telah mengembangkan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Saking cerdasnya, AI telah mendominasi kehidupan manusia. Bahkan era ini banyak sekali peran AI yang meringankan beban manusia dengan cara menggantikan tugas mereka, seperti menjadi chef seblak judes, ojek online, penjaga lapak singkong, dan admin micet. Namun keharmonisan dan hidup penuh toleransi itu terhenti ketika sebuah nuklir meledak di Los Angeles dan pemerintah barat menuduh AI lah pelakunya. Tanpa bukti dan saksi yang jelas, mereka memutuskan memerangi AI sampai ke liang lahat. Dan inilah The Creator. Pada tahun 2065, stasiun militer luar angkasa yang dikembangkan negara barat dengan nama Nomad sedang melakukan misi perburuan pada orang yang dijuluki sebagai Nirmata, di mana Nirmata sendiri adalah seorang ahli robotik AI yang terus mengembangkan teknologi ini untuk kepentingan rakyat Asia yang hidupnya masih saja berdampingan damai bersama AI. Misi kali ini mengakibatkan korban berjatuhan di antara kedua belah pihak. Salah satu anggota Nomad yang bernama Drew telah tertangkap oleh komplotan AI yang diketuai simulan bernama Harun. Ia pun langsung dibawa ke rumah Maya, seorang istri dari Joshua, seorang Amerika berkulit hitam. Namun ternyata Joshua sendiri adalah intelijen Amerika yang bertugas memata-matai pergerakan kelompok ini. Di sisi lain, Maya yang tidak sengaja tahu akan hal ini sangatlah kecewa lantaran orang yang sangat ia cintai ternyata musuh di dalam selimut. Joshua sendiri sangatlah tulus pada Maya, namun ucapan itu tidak dianggap alias bullshit. Maya pun memilih pergi bersama kelompoknya yang telah ia anggap sebagai keluarga kandungnya. Namun sesaat setelah itu, the West into a war to eradicate, win the war, becoming a permanent fixture. 5 tahun setelah insiden penyerangan itu, Joshua didatangi Jenderal Andrews dan Kolonel Howell. Di sini mereka meminta informasi mengenai lokasi lab Nirmata yang berada di Thailand, di mana tujuan misi selanjutnya adalah menghancurkan senjata yang telah dikembangkan Nirmata dengan nama Alpha-O. Joshua beralibi bahwa ia tidak tahu lokasi tersebut, dan itu karena mereka yang telah menyerang tanpa informasi sebelumnya dan data pun tidak lengkap dikumpulkan. Selain itu, istrinya menjadi korban apalagi sedang hamil. Kolonel Howell yang meyakini bahwa Joshua berbohong pun memberikan sebuah rekaman di mana istrinya masih hidup. Dan dengan ini Joshua pun setuju memberitahu lokasi itu, dan ia pun ikut terjun demi melanjutkan hidup bersama pujaan hatinya. Misi pun berlangsung. Dengan sensor canggih Nomad, mereka semua menemukan lab Nirmata di ruang bawah tanah. Milisi Nomad pun menyerang semua yang ada di dalam, sedangkan Joshua sendiri sibuk dengan misi pribadinya. Salah satu milisi hacking telah membuka ruang inti di mana Alpha-O disimpan. Namun konsentrasi mereka terpecah karena para polisi AI telah memojokkan mereka. Joshua pun masuk sendiri ke ruangan Alpha-O. Begitu kagetnya ia hanya menemukan bocil AI di dalamnya dan tidak menemukan senjata mengerikan. Rasa terkejutnya membuat ia tidak siaga, dan alhasil ia pun tertembak oleh salah satu ilmuwan. Ilmuwan itu berkata pada si bocil itu,
yang dicurigai sebagai Alpha-O. Pergilah ke ibu. Entah siapa yang dimaksud ibu tersebut. Sementara itu, di daratan terjadi kekacauan luar biasa, dan Nomad sendiri langsung meluncurkan sebuah bom atom demi melenyapkan mereka semua. Keesokan harinya, Josh yang selamat akhirnya siuman. Ia sama sekali tidak melihat rekan-rekannya. Namun anehnya ada Alpha-O yang malah melihatnya dengan santai. Alpha-O sendiri tidak mengenali siapa-siapa. Ia pun memutuskan mengikuti Josh kemanapun ia pergi. Josh sendiri mendapati salah satu rekannya sedang sekarat, dan ia pun berusaha menyelamatkannya. Ketika telah menemukan tempat aman, Josh mengkonfirmasi bahwa ia tidak menemukan mesin penghancur. Ia hanya menemukan bocil AI di dalamnya. Dan tidak lama setelah itu, Kolonel Howell disergap oleh para polisi AI. What's up, Jay, at the office? Di sisi lain, Josh kaget akan kemampuan si bocil ini karena ia mampu mengendalikan sebuah sistem tanpa harus menyentuhnya. Dan yang membuatnya lebih terkejut adalah ketika Alpha-O menggambar tato milik Maya. Josh sendiri meyakini bahwa Alpha-O tahu keberadaan Maya, sehingga ia memutuskan mencari Maya dengan informasi yang Alpha-O ketahui. Namun sayangnya para polisi telah mengepung mereka. Baku tembak pun terjadi, dan di sini Alpha-O membantu kabur Josh dengan segelintir kekuatannya. Sedangkan Kolonel Howell sendiri berhasil menguasai keadaan. Ia pun kabur dan membawa mobil polisi yang menahannya. Singkatnya, Josh pun pergi menemui temannya. Sebelum itu, ia memberi penutup kepala pada Alpha-O dan mengubah namanya menjadi Alfie. But I like candy. If you're not a robot, how are you? Ternyata yang akan ditemui Josh adalah Drew yang telah pensiun dari militer dan memilih menjadi kepala bagian teknisi robot AI. Drew pun mencoba meninjau Alfie sesuai permintaan temannya itu. Di sini ia sangat kaget. Baru ini ia menemukan robot tercanggih selama hidupnya, di mana hasil analisanya ternyata Alfie adalah AI paling canggih karena mampu mengendalikan segala bentuk teknologi, dan kemampuan itu pun bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Drew pun meminta simulan pasangannya bernama Kami untuk membawa Alfie ke apartemennya untuk bersembunyi. Namun sayang, para polisi akhirnya menyergapnya. Ia pun dibunuh. Alfie sendiri akan dinonaktifkan. Untung saja ada Josh yang datang tepat waktu. Josh pun pergi mencari keberadaan Maya lewat alat pelacak milik Drew. Tiba-tiba pasukan AI datang dan menembak Drew. Di detik akhirnya, Drew memberi sebuah informasi berharga di mana penyerangan tempo lalu memang dibuat agar Josh tidak mengetahuinya. Lantaran Nirmata yang mereka cari ternyata adalah istrinya yang bernama Maya.
Josh dan Alfie akhirnya ditangkap oleh pasukan EI yang ternyata dipimpin oleh Harun, rekan kepercayaan Joshua tempo lalu. Di dalam perjalanan, Josh mampu kabur ketika pandangan para penjaga lengah karena datangnya nomad. Namun ia malah datang lagi ketika malam hari untuk menjemput Alfie yang tertinggal. Stand by. Mereka pun berniat kabur, namun sayang, nomad telah tiba di camp mereka dan Kolonel Howell sendiri yang terjun untuk melawan mereka semua. Melihat kekejaman nomad, Alfie memilih kembali dan menolong mereka. Alfie pun mengendalikan robot bundir, di mana tiba-tiba ia tertembak, yang membuat ia botlok. Untung saja ada Josh yang datang menyelamatkannya. Harun yang melihat kegigihan Joshua, ia pun akhirnya menerima kedatangan Joshua kembali. There will never be another like her. Perhaps she should have. Joshua pun dibawa ke sebuah biara, tempat Maya berada di puncak bukit tertinggi. Di dalam perjalanan, Harun memberi sebuah perkataan yang membuat Joshua kaget, di mana sebenarnya Alfie adalah robot yang dikembangkan oleh Maya selama mereka berhubungan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Alfie dibuat menggunakan embrio anak mereka. Dan dengan kata lain, Alfie adalah anak Joshua dan Maya. Tak heran kenapa selama ini Alfie merasa nyaman ketika di dekatnya. Is this standing? Singkatnya, mereka pun tiba. Niat hati ingin mengadu rindu. Namun sayang 1000 kali sayang, kenyataan pahit yang Joshua terima, di mana sejak 5 tahun pasca penyerangan, Maya telah koma akibat insiden itu. Para simulan sendiri tidak bisa mengakhiri penderitaan Maya, lantaran ia diprogram untuk tidak membunuh penciptanya. Dengan terpaksa, Joshua mematikan seluruh daya untuk mengakhiri penderitaan yang dialami Maya yang seperti layaknya mayat hidup. I love you. Namun, di waktu yang sama, pasukan nomad telah tiba di markas mereka. Kolonel Howell sendiri memerintahkan dengan kejam untuk membantai habis mereka semua. Kolonel pun mendatangi biara, tempat Nirmata berada. Ia pun sempat berdebat pada Joshua. Namun Kolonel Howell tetap kekeh akan merekap otak Maya yang telah menjadi mayat alias jenazah. Untung saja datanglah Harun menyelamatkan mereka. Joshua pun diminta kabur, namun ia malah tertangkap. Mereka pun dibawa ke Los Angeles. Destroy Nomad. Di markas militer, Joshua diminta untuk menonaktifkan Alfie, lantaran mereka mencoba untuk memakai cara yang lebih halus daripada menggunakan cara paksa lewat teknisi. Joshua sendiri memakai kesempatan itu untuk membawa kabur Alfie, di mana ia hanya membuat Alfie dalam mode standby, bukan non-aktif. Dengan strategi yang Joshua terapkan, dan dengan bantuan kekuatan Alfie, mereka pun saling bekerja sama dan menuju pusat militer nomad. Sang jenderal yang mengetahui bahwa seluruh pasukannya kesulitan dalam menangkap mereka, memutuskan untuk meluncurkan rudal jelajah berkekuatan atom.
untuk menghancurkan seluruh markas AI yang tersisa di bumi ini. Dengan bantuan Alfie sendiri, Joshua akhirnya berhasil mengaktifkan beberapa bom, dan salah satunya telah tertempel pada rudal yang macet. Joshua pun meminta Alfie bergegas pergi ke tabung emergency, karena pesawat ini sendiri akan meledak dalam waktu 10 menit. Alfie sendiri malah macet nih, di sebuah ruangan yang penuh dengan simulan berwajah ibunya. Ia pun berusaha menghidupkan sang ibu. Ia pun mencoba menancapkan flash disk yang telah disiapkan. Namun sayang, simulan itu tidak kunjung aktif, dan waktu pun terus berjalan. Karena oksigen pesawat tidak normal, Joshua menjadi lemah dan tidak berdaya. Alfie pun bergegas menyelamatkan Joshua. Namun di sisi lain, sang jenderal menerjunkan robot tentakel untuk menyerang Alfie. Josh yang telah sadar pun langsung membantunya. Alfie pun dapat menonaktifkannya. Namun Josh memilih untuk menetap di pesawat, membiarkan dirinya ikut hancur dengan pesawat ini. Ledakan itu pun terjadi, membuat rudal jelajah yang telah meluncur menjadi off seketika. Dan di waktu yang sama, Josh bertemu dengan simulan maya yang sebelumnya telah dicoba diaktifkan oleh Alfie. Mereka pun berpelukan, menghabiskan waktu bersama di dalam pesawat yang akan menjadi akhir dari awal pertemuan baru mereka di surga. Para penduduk New Asia sangat bahagia ketika mereka tahu Noma telah berhasil dihancurkan oleh Alfie dan Joshua. Namun di sisi Alfie, ia sangat merasa sedih. Bagaimana tidak, masih bocil sudah menjadi yatim piatu. Apalagi ia bukan manusia dan tidak bisa masuk surga. Namun rasa sedih itu terobati dengan rasa bahagia para penduduk New Asia yang telah bangga atas jerih payah mereka. Dan film The Creator pun selesai. Terima kasih telah menonton alur film ini. Dan silahkan tonton alur lainnya di channel Kapan Tidur. Dan Kapan Tidur pun izin pamit. Happy nice day. Dan jangan lupa untuk bersenang-senang.